puji dan sembah Allah kita yang luar biasa. Dengan sukacita kita masuk di gerbangnya. Kita mau belajar lagu baru hari ini. Lagunya gampang banget, saya yakin Anda bisa. Come sing, church. Puji dan syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Puji dan syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku.
maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kau yang perkasa dan yang mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Good morning ICC. Hari ini saya akan mengajak saudara bareng-bareng kita mau berdoa. Tapi karena saya sering pelayanan di youth ya, jadi mari saya mau ngajak kita bawa api youth sedikit, kita semangat sedikit hari ini. Kita doa dengan penuh api, dengan penuh syukur kepada Tuhan ya. Kita mau berdoa untuk beberapa hal untuk di bulan ini. Mari sama-sama saudara kita satukan hati, kita tutup mata kita angkat tangan kita untuk pokok-pokok doa yang ada Tuhan. Mari sama-sama saudara kita keluarkan suara kita panjatkan syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja ini. Kami mau berdoa untuk setiap pertumbuhan rohani dari setiap generasi. Dari yang sekolah minggu, youth, umum, senior. Kami berdoa biar Tuhan yang memberikan pertumbuhan untuk gereja ini Tuhan. Biar kami bisa bertumbuh, berbuah dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Engkau Tuhan yang menuntun setiap kami Tuhan dalam kesehatan kami Tuhan. Biar yang hari ini yang datang yang lemah dikuatkan. Hari ini yang datang yang sakit dapat kesembuhan. Biar hari ini yang merasa butuh pemulihan Engkau yang pulihkan Tuhan. Dan kami percaya
kami yang merasa kurang, kami bisa melihat Engkau adalah Tuhan Jehovah Jireh. Tuhan yang memperlengkapi kami dengan segala kebutuhan Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat dalam mengambil keputusan terbaik Tuhan. Kami berdoa Tuhan di bulan ini Tuhan untuk setiap orang yang bekerja atau memiliki usaha, bisnis, Engkau sertai biar ada tangan Tuhan di atas usaha kami, di atas pekerjaan kami Tuhan. Ada kekuatan karena kami percaya semua yang kami lakukan itu hanya tentang-Mu Tuhan. Semua yang kami lakukan hanya untuk-Mu Tuhan. Semua yang kami lakukan hanya bagi-Mu Tuhan. Maka itu kami berdoa untuk ini semua Tuhan. Kami berdoa kepada nama di atas segala nama, yaitu nama yang hidup, nama Yesus Tuhan kami. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sepagi hari ini siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan di dalam hidupmu? Boleh angkat tangan saudara. Saudara bisa kasih tahu kiri kanannya, katakan, Tuhan Yesus adalah sumber pertolonganmu. Mari kita semua di sini percaya Tuhan rindu kita menjadikan Dia tempat pertolongan kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari dengan imanmu katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan, kami nyatakan Kau pertolongan kami. Saat tidak ada jalan, kami percaya kami temukan jalan di dalam Engkau. Tiada pernah ku ragu, tak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, oh, tak pernah Kau tinggalkan. Mari percaya firman-Nya. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Oh, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari angkat kedua tanganmu yang tinggi dan percayalah kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat saja katakan,
walau 1000. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada pertolongannya di dalam hidupmu. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, untuk pertolongannya, untuk kuasanya, untuk penyertaannya. Tuhan, kami sembah nama-Mu, Tuhan yang besar. Segala pujian hanya bagi-Mu. Mari kita sembah Tuhan, saudara, sebab Dia layak. Kekuatan-Mu besar, Tuhan. Kau ajaib, Tuhan. Oh Tuhan yang menyembuhkan segala sesuatu. Kau memulihkan segalanya. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Kami besarkan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kuasa-Mu hadir di sini, Tuhan. Oh, yang sakit disembuhkan. In Jesus' name we pray. Haleluya. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, Kau Rajaku yang bertahta. Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat kedua tanganmu, saudara, sampai yang di paling belakang. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus namanya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Dengan segenap hatimu katakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. We give you all the glory, honor and praise. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang sudah dan akan terjadi dalam hidup kami. Di semua musim kehidupan, Engkau hadir Tuhan. Karena itu kami merendahkan hati, mengangkat hati kami kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Urapilah hamba-Mu.
Apa yang dipersiapkan akan menjadi kering dan layu tanpa pengurapan Roh-Mu yang kudus. Dan urapilah kami semua, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba-Mu, untuk menerima kebenaran, pewahyuan yang dari Tuhan sendiri. Atas nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Semua yang siap katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Haleluya. Terima kasih buat tim musik, multimedia, dan yang lain-lain. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sangat bersuka cita kembali bertemu dengan saudara semua. Ada satu pesan, impresi yang saya terus gumurin. Dan juga akan share kehidupan tentang berbuah di setiap musim kehidupan. Kejadian 8 ayatnya yang ke-22 berbunyi demikian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, firman Tuhan mengatakan 6.000 tahun yang lalu firman sudah berbicara bahwa selama bumi masih ada, selama bumi masih berputar, selama matahari masih muncul di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat, maka tak akan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai, siang dan malam, dan itu menandakan kehidupan sedang berjalan. Nah, saudara, kita hidup di Indonesia dengan 2 musim, panas dan dingin. Tapi di belahan dunia sana ada 4 musim kehidupan. Kita akan belajar dan nangkep esensinya. Secara fisik itu terjadinya adalah langsung kepada gambarnya. Ada 4 musim kehidupan. Musim yang pertama adalah musim panas. Kata Brother Chandra tadi ngobrol ribet dan riwut, katanya sedang musim panas waktu tinggal di belahan dunia sana. Panas bisa 34 sampai 40 dan itu membuat ngehot-hot, panas sekali dan yang lain-lain. Sesudah itu ada musim namanya musim gugur, musim berontok. Bunga-bunga berguguran secara ekstrim. Mereka harus juga mempersiapkan manusia dan hewan-hewan untuk menyediakan makanan minuman. Kenapa? Karena musim selanjutnya akan menghadapi namanya musim salju. Yang ketiga adalah musim salju. Ini timbul namanya pertanian menjadi beku, bisa 0 derajat ke bawah, harus siap-siap baju yang tebal, persiapan banyak hal yang harus dilakukan. Dan akhirnya muncul namanya musim semi. Musim semi juga sangat indah, apalagi kalau ke Kyoto di Jepang pada musim semi. Tetapi ada hal juga adalah mereka pada musim semi harus mempersiapkan, rajin bercocok tanam, saatnya untuk menggali, untuk mempersiapkan musim-musim selanjutnya. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, 4 musim ini akan terus berganti secara fisik di belahan dunia sana. Tetapi secara mental dan spiritual, mari kita akan bedah. Survei membuktikan di seluruh dunia yang negaranya hanya musim panas dan dingin, hampir kemajuannya tidak begitu berkembang, kecuali Singapura, hanya satu-satunya
yang berkembang, yang maju, yang banyak penemuan-penemuan, banyak terobosan, banyak hal-hal yang hebat muncul itu adalah dari negara yang 4 musim. Dan ini saya baca beberapa literatur terus takut salah. Tapi semuanya mengatakan hal yang sama. Satu-satunya yang 2 musim yang sukses dalam ekonomi, kepintaran dan rating universitas yang terbaik dan yang itu hanya Singapura. Hanya satu-satunya Singapura. Yang lain-lainnya saya tidak mengenalkan. Biasa-biasa saja. Tapi dari negara-negara yang punya 4 musim itu justru kemajuannya mewarnai dunia ini. Kenapa demikian? Akhirnya dengan merenung, membaca, mencatat, nah saya menyimpulkan dan menuliskan narasi ini. Saudara tinggal di copy paste aja. Merenungkannya bisa 2 minggu ya. Nah inilah apa kita baca. Kesimpulannya adalah adanya 4 perbedaan musim yang drastis menuntut penduduknya untuk tidak monoton dalam aktivitas hidup. Mereka dituntut untuk tangguh menghadapi kekeringan di musim panas, kerontokan di musim gugur, kebekuan di musim salju, dan tidak terlena di musim semi. Semua proses di atas akan melahirkan namanya adalah culture, budaya. Dan kita tahu yang membuat orang berubah adalah karena budaya. Yang membuat gereja beda dari satu yang lain, ada budaya yang esensi. Yang membuat bank satu dengan bank misalnya BCA dengan cepat gesit adalah karena faktor budaya. Yang membedakan kedua satu, budaya rajin, budaya tekun, budaya kerja keras. Dan yang rumah ini budayanya nyosor, ya, main disong, gelap, itu adalah budaya. Dan budaya 4 musim ini memaksa, menuntut orang untuk apa saudara? Melahirkan kesadaran diri. Untuk lentur, support dalam fleksibilitas. Dan adaptif dalam perubahan. Sehingga memunculkan karakter yang kuat dan tangguh, ketekunan, inovasi, kreatif, dan solutif dalam mengatasi problem di setiap musim kehidupan. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Inilah yang terjadi. Istilahnya mereka yang tinggal di 4 musim, difefet. The power of kefefet. Bakatku butuh. Akhirnya mereka harus berubah. Mereka harus adaptasi. Mereka harus rentur dalam hidup ini. Enggak hanya hitam putih. No. Mereka harus subkaditu, apa. Mereka harus mengadakan perubahan. Panas, menciptakan AC. Ya, menciptakan apalagi AC, kulkas, dan yang lain-lain. Nah itulah yang terjadi. Tapi umumnya, enggak semua, umumnya yang tinggal di panas dingin mah tenang santai saja. Bahkan ada lagu Kuskus, bukan lautan hanya kolam susu. Tongkat dan batu jadi tanaman. Bayangkan tongkat dan batu dilepaskan aja langsung jadi tanaman. Di 4 musim, waduh, itu sedang beku, semua beku, bagaimana harus berjuang? Yes, ada lagu juga mengatakan, oh apa itu lagunya? Begini nasib jadi bujangan, kemana-mana asalkan senang, tiada orang yang melarang, hati senang walaupun gak punya uang, bohong.
Sayonara, sayonara. Buat apa susah, buat apa susah. Sangat besar. Justru kesusahan itu membuat, kefefet itu membuat, sesuatu yang gak enak itu membuat, akhirnya karakter kita muncul menjadi karakter yang tangguh, adaptif, lentur, dan ada perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang depan belakang kiri kanan, sekarang kita masuk dalam dunia spiritual dan secara mental. Dari 4 musim ini, ada di manakah saudara? Dalam kehidupan usia saudara yang udah rakcap. Dalam hubungan keluarga. Dalam musim pekerjaan. Dalam hubungan suami istri dengan anak. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, 4 musim ini bisa mencerminkan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita hari lepas hari. Dari gambar 4 musim ini, saudara bisa menyimpulkan bahwa kehidupan itu yang dikatakan hidup itu seperti roda yang berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Itu sudah ditakdirkan sama Gusti Allah. Ini bisa digugurkan. Hidup bukan seperti roda yang berjalan. Hidup adalah journey, perjalanan, mengatasi, menghadapin musim panas, musim rontok, musim salju, dan musim semi selalu akan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu. Dari 4 musim ini, inilah kehidupan yang kita alamin. Dan sepanjang hidup kita akan mengalami 4 musim itu terus berganti-ganti. Saudara bisa bayangkan kalau ini 4 musim hanya panas saja. Tagutung kabe, hidung kabe. Musim rontok saja. Rontok semua, bersih-bersih setiap hari karena rontok. Musim salju, ya beku semua, nggak bisa ada aktivitas, beku. Kalau musim semi aja, sorak-sorai kemenangan terus, lupa karena besok akan ada namanya tantangan musim panas. Semua musim diciptakan Tuhan dengan satu tujuan. Warna-warni kehidupan untuk semakin kita sadar hidup ini harus ada Tuhan. Amin gak amin harus ini. 4 musim ini bisa terjadi dalam hidup kita. Supaya lebih jelas langsung bagian pertama sudah tadi. Bagian kedua bagian manusia yang merespon. Ayatnya adalah Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia itu God will. Kata ini muncul pertama kali pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak mau disembelih. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Kata free will muncul pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kamu bebas memilih mau makan buah pengetahuan baik dan jahat dan yang lain-lain. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Free will. Mau taat atau tidak. Mau surga atau neraka. Kehendak bebas. Salah satu anugerah Allah yang terbesar adalah kebebasan memilih. Karena manusia diciptakan bukan seperti robot. Robot itu mesin, nggak bisa ada inisiatif, nggak bisa memilih, nggak bisa melakukan. Robot mesin. Allah memberikan salah satu anugerah kepada saudara dan saya adalah free will, hak bebas
memilihnya. Saudara bisa menangkap dari gambar ini, ada pengajaran atau kehidupan orang yang selalu lebih mengandalkan Tuhan. Bagus enggak? Tapi terlalu ekstrim. Enggak tekun, enggak kerja, enggak rajin, enggak komitmen. Hanya Tuhan saja dan hadiratnya. Tapi malas, maafkan, bodoh. Bau hidup lagi. Tapi ada manusia yang lebih menekankan pada firman. Kumaha saya. Kumaha dewek. Yang penting hidup baik. Yang penting rajin. Yang penting kaya. Dan yang lain-lain. Tapi akhirnya enggak happy dan binasa. Mana kita bersyukur kepada Tuhan. Di ICC ini saya melihat berpuluh-puluh tahun. Ada satu role model, satu contoh yang Tuhan sudah kasih kepada hamba-hambanya. Keseimbangan melibatkan Tuhan nomor satu. Yang kedua adalah melibatkan spirit excellence semua jemaat, semua hamba Tuhan untuk menjadi the best yang terbaik di bidangnya. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Katakan amin. Dari ekstrim kiri dan ekstrim kanan ini harusnya adalah keseimbangan antara iman dan perbuatan. Sederhana, ora et labora. Ada ayatnya enggak Tim? Pak Tim? Ada, itu di luar kepala. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Aku ada sebagaimana aku ada. Kata adalah anugerah Tuhan. Dan anugerah yang dianugerahkan kepadaku, aku tidak sia-siakan. Priwil, aku akan bekerja lebih keras dari siapapun juga. Ini katakan Paulus. Tetapi kalau aku berhasil, bukan karena aku, bukan karena kepintaranku, tapi semua hanya anugerah Tuhan semata. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak apa-apa. Amin. Yes. Selanjutnya, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan memberikan hati nurani kepada setiap orang. Ketika pertama kali manusia diciptakan, Roh Allah ada dalam hati manusia. Dan hati manusia ini adalah murni. Dan selalu akan haus. Jiwaku haus akan engkau. Sejahat-jahatnya manusia. Seateis-ateisnya manusia. Pada saat dia seorang diri. Pada saat semua kesunyian tiba. Hati nuraninya akan menjerit. Ya Allah, ya Tuhan, di manakah engkau? Pencarian akan Tuhan akan terus terjadi. Dan ini tidak bisa diganti dengan kekayaan. Dengan seks bebas. Dengan poya-poya. Dengan pesta pora. Dengan kesuksesan. Kehausan inilah yang dikatakan oleh Paskal. Goal vakum. Sampai kita menerima Allah, Yesus Kristus di dalam roh secara pribadi. Itulah damai sejahtera yang sesungguhnya. Dari ini
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak tahu ke depan, minggu depan, bulan depan. Jangan buat goal setting setahun, 2 tahun, 5 tahun. Dulu Dare to Change saya merancangkan dream itu 5 tahun, 10 tahun. Ya Kis, ingat Kis? Ya. Tapi sekarang makin sadar dan bertobat. Satu langkah di depan aja kita, apakah masih selamat? Kita nggak tahu anak-anak kita, apakah dia akan selesai kuliah, punya pasangan hidup yang baik. Apakah kita akan sehat sampai 50, 60? Apakah bisnis kita dengan goncangan dunia yang porak-poranda, apakah kita tahu pasti bisa selesai? Who know? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu satu pun. Yes. Nah, supaya tahu bagaimana? Supaya tahu, lakukan bagian kita aja. Step by step, slow but sure. Sampai kita kebenaran firman Tuhan nyata dalam kita. Nanti akan itu mahal. Ada yang 5 tahun. Kira caranya. Ada yang 10 tahun. Gini. Yang paling bahaya udah 80 tahun. Gini. Itu mahal. Ikut seminar 20 juta. Nya baru. Caranya begini. Bagaimana caranya? Nggak ada yang tahu. Bagian kita langkah demi langkah. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab katakan apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Ayat ini diambil dari analoginya adalah ada orang tersesat di hutan lebat gelap, poek, hidung kabeh. Nggak kelihatan. Nah, ada terang, hanya disimpan di kaki, hanya selangkah aja, tak, baru kelihatan. Selangkah, tak, baru kelihatan. Selangkah, baru kelihatan. Nah, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan ketika dilakukan, lepas lebih hari. 1 hari maka akan terang. Akan terang. Karena itu hidup di dalam terang firman Tuhan. Dan itu akan menuntun langkah-langkah hidup kita dalam semua aspek kehidupan. Amin, amin. Karena itu kenapa pengajaran bulan ini adalah bicara tentang Amsal. Kenapa? Karena Billy Graham, penginjil terungkapin di dunia ini, di abad ini ngomong gini. Setiap pagi saya baca Mazmur. Setiap pagi saya baca Amsal. Bagaimana menjadi berhikmat setiap hari. 30 pasal. Baca firman. Tapi setiap malam Billy Graham membaca apa? Mazmur. Hubungan dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan vertikal. Itu adalah God will. Hubungan dengan sesama adalah bicara tentang horizontal, adalah bicara tentang Amsal Sulaiman. Coba lihat kiri kanannya. Kamu lebih senang Amsal atau Mazmur? Tanya aja, tanya. Coba ajak senyum. Amsal atau Mazmur? Jangan nggak jawab gini. Ente dua-dua anak. Gembala kita sudah mencanangkan Amsal ya. Oke. Nah, supaya tahu bagaimana. Gak ada yang tahu nah. Ada ayatnya. Mazmur. Keluarkan. Dre, di atas. Ayo Dre. Mazmur mengatakan begini. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak sore. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Tapi tetap sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Supaya kita tahu
tahu apa yang harus dilakukan. Lakukan firman. Orang ini sedang sedih, sedang putus, sedang hancur, sedang kecewa, sedang depresi, sedang gagal. Biasanya orang yang sedang dirundung ini biasanya duduk atau dia mundur. Kebanyakan duduk, diam, merenung, menyesal. Bahkan dia bisa mundur, artinya adalah melihat ke belakang. Menyalahkan situasi, kondisi, keadaan. Tapi orang ini, keren bro, orang ini, Alkitab katakan, dia tetap maju. Move on, maju. Dia tidak terpana kepada kegagalannya, tapi dia tetap maju. Katakan amin. Tapi bukan hanya maju. Sambil maju dia menabur benih. Kerja keras. Pelayanan. Menolong orang yang susah walaupun dia susah. Mengokohkan. Network, jejaring, kerja keras. Dia tetap menabur kebenaran. Alkitab katakan, pas. Gak ada yang ngajutkan. Pasti orang ini akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Adakah di antara saudara sedang mengalami musim kehidupan kering? Kanker kantong kering. Adakah di antara sedang rontok? Engkau pecah dengan keluargamu. Engkau pecah kongsimu. Engkau pecah tokomu. Engkau pecah connect dengan pelayanan dan yang lain-lain. Adakah di antara saudara sudah beku, dingin, tiis? Adakah di antara saudara sedang musim semi, gembira? Tapi ingat, Alkitab katakan segala sesuatu ada temponya. Segala sesuatu ada temponya. Deposito ada temponya. Civivin? Ada. Pinjam ke bank, ke rekening koran ada temponya. Ayah, kudu diperpanjang tahun depan. Sukacita ada temponya. Ada. Bulan madu, ayah tempona. Ayah, madunya habis tinggal bulannya. Bro, kesusahan ada temponya. Ada temponya. Segala sesuatu di alam bumi ini akan ada temponya. Kehidupan ada temponya. Ada waktunya namanya kematian. Semua orang akan ada temponya. Karena itulah Mazmur 23 ayat yang ke-5 mengatakan, nggak usah dibuka di luar kepala. Di 4 musim ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Di 4 musim kehidupan ini, apapun musim hidup saudara,
Alkitab katakan, kebajikan dan kemurahan beraka akan mengikuti aku seumur hidupku. Yang mau katakan amin. Sekali lagi, kebajikan dan kemurahan beraka, tangannya diangkat, tempelkan di kepalanya, kebajikan dan kemurahan beraka akan mengikuti aku seumur hidupku. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan amin. Tapi koma, ada temponya. Karena segala sesuatu enggak ada yang kekal, eternal. Yang kekal itu adalah mau yang kekal atau mau yang tetap di dunia. Ayat yang kelima. Kekal. Nah, ini saya akan doakan supaya cepat sampai. Yang keenam itu adalah ini yang kekal, bro. Semua yang 1 sampai ayat 5, semua itu Mazmur, itu adalah tidak kekurangan, itu adalah hanya di dunia saja. Tapi puncaknya kerinduan Daud ada, jeritan Daud adalah ini. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Forever. Daud tidak terpikat dengan kehebatan kesuksesan dari ayat 1 sampai 5. Dia tutup dengan satu kredo iman sepanjang zaman hamba-hamba Tuhan misionari yang mengatakan, apa tadi ayatnya? Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Siapa yang ingin tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa? Hari ini saya akan doakan supaya cepat sampai. Nah, masih ada di dunia ini. Dari poin ke satu, poin kedua, apa sih rencana Tuhan? Beberapa menit ya kita akan selesai. Roma 8 ayat 28. Semua itu terjadi, apa sih tujuannya? Ada semua musim, ada semua berkat, ada semua tantangan. Apa tujuannya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Turut bekerja. Tahukah saudara, bumi masih berputar karena Tuhan masih bekerja. Paru-paru, jantung, sum-sum saudara masih berdetak karena apa? Tuhan masih bekerja. Dalam kehidupan saudara, suka dan duka, baik atau tidak baik, keluarga, bisnis, pekerjaan, Tuhan sedang bekerja sampai hari ini. Ketika saudara sedang duduk, diam, bahkan tante kemarin di rumah sakit, Tuhan sedang bekerja. Bahkan dia merancangkan masa depan yang gemilang ke depan, jodoh dan yang lain-lain. Tuhan sedang turut bekerja mengatur bumi planet supaya tidak tabrakan bintang-bintang, matahari, lautan yang dalam, gurun Sahara. Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja, kenapa kita harus khawatir? Tapi Pak Kutim nggak ngerasainnya. Kalau usaha bangkrut, bagaimana? Iya, kita bekerja lagi, bangun lagi, move on lagi. Tapi kan saya deposito saya habis. Iya, deposito habis. Kenapa? Kita bisa berjuang masih sehat. Tapi kalau gitu kan saya tidak bisa menikmati hidup. Ya, why not? Kurang nyaman hidup. Itu proses kehidupan. Ada panas, ada dingin, ada rontok. Kehidupan. Apa ya? Ya, nanti kalau anak saya udah umur 30 nggak dapat jodoh, kalau anak saya nanti kerjanya gini bagaimana, dan ke depan bagaimana? Nanti kalau saya iya, masa depan bukan milik kamu. Masa depan adalah milik Tuhan. Tuhan yang mengatur
isi serba sekalian alam. Pemazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Ayat 2. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Nah, tujuannya apa? Kalau saya gagal bagaimana? Dalam pekerjaan, dalam pernikahan? Ya udah, move on dong, bangun lagi, melangkah lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Yes, untuk apa saudaraku? Kebaikan. Kata kebaikan ini sama dengan tadi, Tuhan membuat sesuatu indah pada waktunya, selaras dengan kehendak Tuhan. Dari poin ini saya tutup dengan ini, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini harus ada yang namanya, tujuannya adalah menjadi serupa karakter Kristus. Apapun musim kehidupan kita, pada akhirnya apa? Untuk serupa, kita diproses, kita dibentuk supaya apa? Karakter kita seperti Kristus. Yes. Nah, di atasnya ada yang namanya Kronos dengan Kairos. Sudah hadir? Ellen siap, tenang Ellen ya. Ada musim rontok, nanti musim semi kan. Kronos adalah bicara tentang kronologi kehidupan kita setiap hari. Makan, minum, sekolah, belajar, dan yang lain-lain. Tapi Kairos adalah intervensi Tuhan kepada seseorang. Dan Tuhan adalah Tuhan yang adil. Selalu akan memberikan Kairos bagi setiap orang. Pada waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hati saya sangat mencintai Tuhan. Nah, di Tasikmalaya saya melayani, singkat cerita, membangun persekutuan doa dan yang lain-lain. Sampai akhirnya 12 gereja bergabung dan saya diangkat jadi ketuanya. Bayangkan, 12 gereja, Yesus Sejati, Advent Katolik, saya didaulat jadi kepalanya. Nah, pada waktu itu apa yang saya lakukan? Ya melayani, sambil kerja dan yang lain. Nah, karena saya melayani persekutuan doa di beberapa sekolah SMA, satu kali saya melayani satu persekutuan, ketemu dengan Xiaoxie, ya cantik jelita, umur 17 tahun. Saya umur 27 tahun. Dia ada masalah, saya konslet. Di follow up, follow me. Jadi pacar. Hanya saya menikah dengan dia. Dia adalah wanita, istri yang terbaik di dunia ini. Katakan amin. Kairos Tuhan tiba dalam pasangan hidup. Sesudah itu, saya mendengar di kota Bandung, anak-anak sekolah minggu saya nggak pernah ibadah, Brother Chandra, termasuk Kokis, Irwan, Erwin, Dudung, UI udah ide kemana-mana. Maka gembala saya mau nggak ke Bandung. Pas ada saya diminta jadi kepala cabang di satu perusahaan, tapi nggak ada gaji. Pas istri saya mau Pak ke Bandung Pak, ayo supaya anak-anak saya maju. Akhirnya Kairos saya tiba, saya ke Bandung merintis bisnis baru di Repo Center lantai 5 sendirian, sorangan wae. Pegawai harus merekrut saya itu soal jalan kasasap wae. Saya mau prospek ke Jalan Cemara, tiba-tiba ada di itu tuh, di mana itu? Pokoknya di Ketapang. Pulang jam 2 aja. Itu yang dialami. Belum lagi merintis jemaat dan yang lain-lain. Tahun 98 saya masih ingat. 2 tahun setelah pindah karena Henry umur 2 tahun di kandungan. Ya, si ini umur 5 tahun. Krisis moneter. 2 rumah saya yang dibangun dari kerja keras habis dijual. Di kantong saya, Yayan waktu itu nggak tahu, tinggal 20.000. Bensin habis. Saya cari ATM yang bisa ngambil. Saldo tinggal 20.000 juga. Jadi saya cari yang ATM yang bisa ngambil 10.000.
di Jalan Rio. Ketemu, haleluya, ngambil 10.000 untuk ngisi bensin. Kairos bisa bicara juga kehancuran titik nadir. Tapi di titik nadir itu saya ditelepon sama Pak Umin, orang yang sangat berjasa. Tim, ayo kita bangun Aqsa Life di Indonesia. Dari Perancis dibawa sama Pak Umin dengan 5 orang. Kita membangun Aqsa Life. Di sana saya diangkat jadi anugerah asisten vice president. Saya mulai ada musim rontok, musim semi kembali. Semua di antara saudara akan ngalamin semua. Tapi tujuannya apa? Supaya punya karakter seperti Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan boleh. Yang terakhir 4 menit selesai. Mana pemuji? Halo. Ya itu. Kenapa Anda ketawa? Ya, selesai. Nah, tujuannya apa saudara? Untuk berbuah. Masuk yang terakhir, ayat terakhir dan bagian terakhir. 4 menit kita akan selesai. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan demikian kamu adalah murid-muridku. Buah muncul pada musim-musim tertentu. Tetapi orang yang hidup beriman dalam Yesus, apapun musimnya, musim panas, musim rontok, musim salju, musim semi, akan selalu berbuah-buah. Berbuah artinya adalah hidup kita menjadi dampak, hidup kita menjadi berkat, hidup kita sungguh-sungguh menjadi terang dan garam. Ada 3 dengan cepat. Yang pertama, buah pertobatan. Setelah terima Yesus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada Yesus, harus nyata pertobatannya, bukan tomat, kadang-kadang tobat, kadang-kadang kumat. Ada buah pertobatan. Dulu alkohol, sekarang Alkitab. Dulu rokok kudus, sekarang penuh Roh Kudus. Dulu penjahat, pendosa, sekarang pendoa. Dulu pemarah, sekarang pemaaf. Ada perubahan yang nyata. Bertobat, Yesus lihat hati saya. Tapi buah pertobatan dilihat sama setiap orang. Yang kedua, buah bibir. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saya menyimpulkan kehidupan kata-kata hanya ada 2. Membangun atau menjatuhkan. Membangun adalah energinya, energi giver. Setiap ketemu selalu mengokohkan, mengencourage, memotivasi, mendorong, meneguhkan, mengurapin. Tapi yang kedua adalah energinya adalah sakar. Sakar itu adalah seperti pompa, menyedot energi kita sampai enggak berdaya, habis rohani kita, habis motivasi kita. Sakar, menyedot, menjatuhkan, mengsikitkan, menghakimi. Jadilah orang Kristen buah-buahnya yang energinya ada giver, memberikan kekuatan. Yang terakhir, buah jiwa-jiwa. Kesaksian harus diceritakan kepada setiap orang. Apa kesaksian? Singkat. Apa yang saya alami dalam Yesus, saya ceritakan. Saksikan. Supaya seluruh keluarga kita, teman-teman, komunitas, di pabrik, di kantor, mendengar berita keselamatan Yesus Kristus. Itulah hidup berbuah. Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mau tepuk tangan boleh tante, yang meriah aja, jangan setengah tiang. Haleluya. Halo, silakan Judith. Makasih Tuhan. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan Amin. sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Berangkat tanganmu saudara. Ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Tadi pada waktu firman diberitakan, Roh Kudus bicara banyak kepada setiap saudara. Apapun musim dalam kehidupan saudara yang kau sedang alami, banyak di antara kita yang mau menyerah, undur daripada Tuhan. Gak tahu lagi harus apa yang dilakukan. Sudah gak bisa memandang masa depan. Kalau kau itu, kau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. 1, 2, dan 3. Di tempat ini saudara. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Saya mau berdoa. Syana bokutur dia bayas. Kau adalah Allah yang turut bekerja Tuhan Yesus dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami gak mau menyerah ya Tuhan. Kami mau terus maju sambil menabur benih. Sambil menabur benih. Ini pesan Tuhan bagi setiap saudara. Tabur terus benih. Benih doa. Benih perkataan yang baik. Benih perbuatan yang baik. Benih kebaikan. Terus tabur dalam nama Tuhan Yesus. Terus berjalan maju. Supaya setiap musim dalam kehidupanmu mempersiapkan masa depan yang penuh dengan harapan tersedia bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus.
untuk kekuatan yang baru, untuk penghiburan daripada surga. Turun ke atas kami semua. Kami serahkan semua kekhawatiran kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, apapun musim kehidupan kami, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau turut menyertai setiap kami dan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami Tuhan. Sebab itu kami bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi kebaikan Tuhan, dalam kemurahan-Mu Tuhan. Karena Engkau baik dalam kehidupan kami, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Seperti firman-Mu katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami. Dan kami katakan berkat in the name of Jesus. Kami gak akan mengatakan kematian, kami akan memperkatakan kehidupan. Bagi setiap situasi yang kami hadapi, kehidupan, blessing of the Lord. Blessing of the Lord. Blessing of the Lord. For our family. Blessing of the Lord. For our work. Untuk setiap pekerjaan kami. Blessing. Berkat daripada Tuhan untuk setiap pelayanan, untuk setiap kesehatan. Kami lepaskan berkat kesembuhan, berkat pemulihan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas Tuhan. Haleluya, in the name of Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah Kau sampaikan lewat bibir hamba-Mu, Brother Tim. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dan setiap kita ini berkati dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Silakan untuk Bapak Ibu. Sebentar kita dengar. Yang merasa diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Kotim, boleh kita kasih apresiasi Bapak Ibu Saudara sekalian buat Kotim. Saya kenal beliau udah cukup lama, 20 tahun yang lalu saya kenal. Semangatnya tetap sama loh. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya mirip Yesus ya Kotim ya. Haleluya. Oke, halo, nama saya Yuditya Carmelita. Mungkin Anda sering melihat saya menyanyi saja, tapi hari ini saya dipercaya untuk membawa breaking news. I hope I'm doing it great. Tadinya mau dibawa nyanyi sih, buat tuh bawa ya, tapi nggak mungkin kelamaannya, nanti jadinya 2 album. So saya mengucapkan selamat datang buat Anda yang baru hadir hari ini, jemaat-jemaat baru, mungkin boleh lihat tangannya, ada yang baru datang. Gak apa-apa kalau masih malu-malu, tapi kami mengundang Anda untuk nanti setelah kebaktian boleh ke meja informasi dulu karena kami ada a special gift for you. Dan jangan lupa, jangan terima giftnya aja, tapi kami tunggu kehadiran Anda minggu depan untuk kembali bersama-sama kita berbakti dan kita beribadah di gereja ICC. Alright, yes, ada yes, ada. Oke, alright. Dan berikutnya pengumuman berikutnya adalah, ini dia. Saya pernah dengar satu orang bijak bilang gini, persiapkanlah pernikahanmu lebih dari kamu mempersiapkan pesta pernikahanmu. Oleh karena itu gereja ICC rindu untuk mengajak Anda yang akan melangsungkan pernikahan Anda, yang udah serius-serius hubungannya, yuk ikutan kelas konseling pranikah yang akan mulai diadakan hari Rabu 12 Maret jam 7 malam. Jadi pasangan-pasangan muda yang mungkin akan melangsungkan pernikahan, kalau Anda sudah dibaptis selam, Anda sudah aktif di iClick, buruan iClick kalau mau ikutan konseling pranikah, dan Anda sudah 8 bulan sebelum pernikahan Anda daftarkan diri Anda dan pasangan Anda. Mari bangun keluarga baru atas dasar firman Tuhan yang kuat. Amen. Amin. Dan ini dia nih. Boleh lihat tangannya om, tante, opa, oma, bapak, ibu sekalian yang usia di atas 60. Kami mengundang Anda untuk hadir ke ibadah senior Together in Unity pada tanggal 22 Maret jam 10 pagi. Saya sebenarnya rindu banget untuk ikut, tapi mohon maaf umur saya belum cukup. Saya baru 25 tahun ya. 35 tahun lagi nanti saya bergabung ya om, tante. Catat tanggalnya 22 Maret jam 10 pagi di sini di IPC Hall. Dan setiap kita orang tua dipanggil untuk kita bisa didik anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. ICC akan memperlengkapi Anda dalam ICC Parenting Workshop. Tajuknya adalah
Growing Kids God's Way. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Pembicaranya adalah Dr. Diki Kurnia. Beliau adalah senior pastor dari JB Tree Church dan beliau akan bersama dengan Ibu Regina Stephanie yang merupakan juga Director Community Development Department dari Cahaya Bangsa Classical School. Dan last but not least, tanggalnya adalah tanggal 13 Maret, dicatat ya, hari Kamis jam 6:30 malam. Pendaftaran silahkan langsung ke informasi yang ada di layar LED di belakang saya. Dan kami mengundang juga Anda untuk bergabung di dalam kegiatan misi. Ini sama tanggal 22 Maret juga, tapi kita start jam 8 pagi. Kita akan memberkati masyarakat yang ada di sekitar gereja ICC yang ada di area Ciamplas, dan kegiatannya adalah kegiatan masak. Ada yang suka masak di sini, ibu-ibu boleh lihat tangannya. Sama seperti saya suka masak. Nah, tante, om, mungkin ya yang suka masak, yuk bergabung. Tapi kalau Anda gak bisa masak, gak apa-apa. Anda suka jalan, Anda suka lari, mari sama-sama kita distribusikan makanan-makanan yang sudah kita masak buat mereka yang membutuhkan. Kalau teman-teman atau Anda semua nggak sempet tanggal 22 nggak apa-apa, kami menerima juga sumbangan. Ya, Anda bisa langsung transfer ke rekening JKI Inspire Center. Data-datanya ada di LED di belakang saya. Alright, saya rasa sekian informasi. Terakhir nih. Orang tua yang hadir hari ini bersama dengan anak-anak 11.45 kita ada parents meeting ya di bawah di iKids Hall. Di sana Anda akan diinformasikan mengenai firman Tuhan yang akan dibagikan ke anak-anak kita. Mari sama-sama gereja ICC dengan parents kita berkolaborasi. Supaya kita bisa mendidik anak kita, kita bisa menanamkan nilai-nilai yang baik ke anak kita. Oleh karena itu jangan lupa hadir setelah kebaktian ini, silahkan langsung menuju ke iKids Hall, jemput anak, langsung meeting. Sekian informasi dari saya, jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Saya mengundang Coach Chandra untuk boleh Yuk kita ke berdoa. depan. Thank you. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk ibadah siang hari ini, persekutuan orang benar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk benih firman Tuhan, kami melepaskan berkat atas hambanya. Mari kita arahkan tangan kita kepada Cieni, Kotim. Tuhan berkati mereka. Dalam setiap musim yang mereka hadapin, Tuhan selalu menyertai. Dan berkat-berkat Tuhan selalu berkelimpahan ada dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berkat, teladan bagi banyak orang, dan Tuhan memakai terus keluarga ini berbuah, berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami bersuka cita, kami tahu setiap penyertaan Tuhan akan membuahkan hasil untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami buka hati kami menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi saudara. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang terus berlimpah-limpah sampai Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, mau menjadi berkat dan tidak mau menyerah di ladang Tuhan, terus menabur benih sampai pada waktunya kau menuai. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Katakan kiri kanannya happy Sunday. God bless you. Bye-bye.